semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Pada masa awal tahun 1942, Perang Dunia II sedang berkecamuk di seluruh dunia. Setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada Desember 1941, kekuatan Jepang memulai serangkaian kampanye militer untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara menjadi salah satu target penting bagi Jepang karena kaya akan sumber daya alam. Pertempuran Laut Jawa adalah peristiwa bersejarah yang terjadi selama Perang Dunia II antara sekutu terutama pasukan Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris melawan Kekaisaran Jepang. Pertempuran ini terjadi pada 27 hingga 28 Februari 1942 di perairan utara Pulau Jawa, Indonesia, dan merupakan bagian dari kampanye Jepang untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada Desember 1941, Jepang mengambil inisiatif untuk menguasai wilayah Asia Tenggara untuk mengamankan sumber daya dan mendapatkan keunggulan strategis dalam perang. Serangan Jepang di wilayah Asia Tenggara berujung pada pertempuran-pertempuran yang berdampak signifikan, termasuk pertempuran Laut Jawa. Jepang melancarkan serangan terhadap wilayah Nusantara dan mengarahkan perhatiannya ke pasukan sekutu yang tersebar di wilayah tersebut. Jepang membentuk armada laut yang kuat untuk menghadapi pasukan Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang berkumpul di Laut Jawa. Armada sekutu yang dipimpin oleh Laksamana Karel de Orman dari Belanda mencoba menghadang serangan Jepang. Pertempuran dimulai pada 27 Februari 1942. Meskipun armada sekutu memiliki beberapa kapal perang dan kapal penjelajah, mereka masih kalah jumlah dan kualitas persenjataan dari armada Jepang. Pada akhir pertempuran, pasukan sekutu menderita kerugian besar. Beberapa kapal perang dan kapal penjelajah sekutu tenggelam, termasuk kapal perang terkenal HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java dari Belanda. Pertempuran ini berakhir dengan keberhasilan taktis Jepang dalam mengalahkan pasukan sekutu. Pertempuran Laut Jawa adalah kemenangan besar bagi Jepang dan menjadi langkah penting dalam kampanye mereka untuk menguasai Asia Tenggara. Setelah kemenangan ini, Jepang lebih mudah menguasai Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dan menguasai sumber daya strategis di wilayah ini. Jepang mengumpulkan armada laut yang kuat dan dipimpin oleh Laksamana Ibo Takahashi, termasuk kapal perang berat Yamato dan beberapa kapal penjelajah yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Mereka memiliki strategi untuk mengamankan kendali atas Laut Jawa dan menghadapi pasukan sekutu yang terdiri dari kapal perang dan kapal penjelajah dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Pada waktu pertempuran Laut Jawa, armada laut Jepang di bawah pimpinan Laksamana Ibo Takahashi terlibat dalam pertempuran tersebut. Laksamana Takahashi adalah komandan yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan operasi militer dalam pertempuran laut ini. Ia memiliki peran penting dalam mengarahkan taktik dan strategi armada laut Jepang selama pertempuran tersebut. Pertempuran Laut Jawa dimulai pada 27 Februari 1942. Armada Jepang mendekati armada sekutu yang dipimpin oleh Laksamana Karel de Orman dari Belanda. Pertempuran dimulai dengan pertukaran tembakan meriam dan torpedo antara kedua belah pihak di perairan utara Pulau Jawa. Meskipun pasukan sekutu memiliki beberapa kapal perang dan kapal penjelajah, mereka masih dalam posisi kalah jumlah dan kualitas persenjataan. Kapal perang Belanda, HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java, serta beberapa kapal lainnya berusaha melawan armada Jepang yang lebih kuat. Selama pertempuran, beberapa kapal perang dan kapal penjelajah dari pasukan sekutu mengalami kerusakan parah akibat serangan Jepang. Kapal perang Belanda, HNLMS De Ruyter dan HNLMS Java tenggelam dalam pertempuran ini. Pasukan sekutu menderita kerugian besar baik dalam jumlah kapal maupun personil. Dalam pertempuran Laut Jawa, Jepang memiliki kekuatan yang cukup mengesankan dalam bentuk armada laut yang kuat dan beragam jenis kapal perang. Armada ini dipimpin oleh Laksamana Ibo Takahashi dan berperan penting dalam menghadapi pasukan sekutu yang terdiri dari kapal perang dan kapal penjelajah dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.
Jepang memiliki beberapa kapal perang yang kuat dan modern, termasuk kapal perang berat kelas Yamato. Kapal perang ini merupakan kapal perang terbesar dan paling kuat pada masanya. Kekuatan tembakan meriam dan persenjataan yang dimiliki kapal perang Jepang memberikan mereka keunggulan dalam pertempuran. Selain kapal perang, Jepang juga memiliki kapal penjelajah yang dilengkapi dengan persenjataan modern seperti meriam dan torpedo. Kapal penjelajah ini berperan dalam pertempuran dengan menyerang kapal-kapal sekutu dari jarak yang lebih jauh. Selain persenjataan dan kapal, Jepang juga memiliki taktik dan strategi militer yang efektif. Mereka menerapkan taktik gerak cepat dan mengejutkan untuk mendekati dan menyerang pasukan sekutu. Jepang juga memiliki pengalaman dalam pertempuran laut yang diperoleh dari konflik sebelumnya. Angkatan Udara Jepang atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang memiliki kendali atas udara di wilayah tersebut. Dukungan dari udara memberikan keunggulan taktis bagi Jepang dalam mengidentifikasi dan menyerang kapal-kapal sekutu. Meskipun kekuatan Jepang dalam pertempuran Laut Jawa cukup kuat, penting untuk dicatat bahwa jumlah kapal dan persenjataan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi hasil pertempuran. Taktik, strategi, kondisi cuaca, kualitas kepemimpinan, dan faktor lainnya juga memiliki dampak signifikan dalam dinamika pertempuran laut tersebut. Pertempuran Laut Jawa pada tanggal 27 sampai dengan 28 Februari 1942 adalah pertempuran laut yang sengit antara pasukan sekutu yang terdiri dari kapal perang dan kapal penjelajah dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris melawan armada laut Jepang. Pertempuran ini menghasilkan kerugian besar bagi pasukan sekutu, terutama Belanda. Jumlah korban dalam pertempuran ini diperkirakan lebih dari 1.000 orang, mencakup korban jiwa dan kerugian materi. Penting untuk diingat bahwa pertempuran tersebut melibatkan berbagai jenis kapal dan personil militer, serta berbagai negara sekutu yang terlibat. Pertempuran Laut Jawa pada Februari 1942 bukanlah pertempuran laut terbesar dalam sejarah dunia. Pertempuran Laut Jawa adalah pertempuran penting dalam konteks Perang Dunia II di wilayah Asia Tenggara. Tetapi masih terdapat beberapa pertempuran laut yang lebih besar dalam hal skala dan jumlah kapal yang terlibat. Pertempuran Laut Jawa memiliki arti penting dalam sejarah Perang Dunia II di Asia Tenggara dan memiliki dampak yang besar dalam konteks regional. Namun, jika dilihat dari perspektif global dan skala, masih ada pertempuran laut lain yang lebih besar dalam sejarah dunia. Pertempuran Laut Jawa berakhir dengan kemenangan taktis bagi Jepang. Armada Jepang berhasil mengalahkan pasukan sekutu dan mencapai tujuannya untuk menguasai wilayah Laut Jawa. Kemenangan ini memberikan keunggulan strategis bagi Jepang dalam menguasai wilayah Asia Tenggara. Pertempuran Laut Jawa menjadi bagian dari serangkaian peristiwa yang membantu memperkuat posisi Jepang di wilayah Asia Tenggara selama Perang Dunia II. Namun, perang ini terus berlanjut hingga Jepang menyerah pada tahun 1945. Dalam jangka panjang, pertempuran Laut Jawa menjadi contoh penting tentang bagaimana Perang Dunia dapat mengubah dinamika geopolitik dan mengubah nasib suatu wilayah. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.